Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami sangat cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan dan kecerdasan kita selalu menyertai dalam setiap langkah kita. Amin. Pelajaran hari ini adalah kita akan mengupas tentang isi kandungan Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Di mana ayat pertama menjelaskan bahwa ayat pertama sampai 6 menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang berbuat curang ketika jual beli. Bentuk kecurangan tersebut bisa dengan mengurangi atau menambah takaran. Perbuatan tersebut terlarang, akan mendapatkan balasan sisa dari Allah Subhanahu wa taala ketika semua manusia dibangkitkan untuk dihisab segala amalnya. Jadi isi kandungan ayat pertama sampai 6 ini menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang mengurangi timbangan ketika dia menjual. Bagaimana kejadiannya? Ketika seorang pedagang menjual atau menimbang gula, tepung, minyak, atau bisa saja menimbang kacang tanah, kacang hijau, setiap dia menimbang mengurangi satu mata. Tahu satu mata? Apa itu mata? Satu mata berarti satu on. Karena bahasa bulian satu mata ya satu on. Nah, kemudian dicampur dengan barang yang tidak elok dengan yang elok sehingga kelihatan elok semua. Itu termasuk kategorisasi curang. Di mana tak kecurangannya? Karena mencampur barang yang elok dengan yang baik. Akhirnya semua kelihatan bagus, padahal di situ ada celah. Nah, orang-orang yang menimbang, mengurangi timbangan, dan orang-orang mencampur antara barang yang baik dan yang buruk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kecurangan tersebut bisa dengan mengurangi atau menambah takaran. Perbuatan terlarang akan mendapatkan balasan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka ditempatkan? Ditempatkan dengan neraka wail. Jadi salah satu di antara neraka itu adalah namanya neraka wail. Neraka wail ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang curang. Seorang pedagang yang curang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita curang? Halo? Halo. Jangan tidur, nak. Suasana macam ini memang sering kita hanyut. Sering kita terbuai. Sering kita tenggelam. Karena suasana tidak terlalu panas. Lalu ada kipas angin sepoi-sepoi dari atas membuat kita terlena, akhirnya kita tertidur tanpa terasa. Oke, itu satu kesabaran tantangannya. Jadi ayat yang pertama dan ke-6 isinya adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang curang. Di mana ditempatkan? Di neraka wail. Tuh. Oke, jadi nah, kapan diberikan pembalasan? Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, ayat 7 sampai 9 menjelaskan bahwa segala bentuk kecurangan akan tersimpan dalam buku catatan amal yang bernama sijin. Jadi semua amal perbuatan kita akan tersimpan di namanya sijin. Sijin itu adalah satu tempat di mana seluruh aktivitas manusia tercatat di situ. Tidak akan yang bisa lepas. Karena kita dalam hidup ini ada dua malaikat yang menjaga kita. Ada dua malaikat yang mengawasi kita, yaitu Rakibun Atid. Rakib mencatat kebaikan, Atid mencatat kejelekan.
catatan-catatan kehidupan hari akan tersimpan di, yaitu bernama Sijjin. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Sijjin merupakan kitab yang merangkum segala amalan manusia, baik yang kecil atau yang besar, dan tidak ada satupun amalan manusia yang luput darinya. Tuh, jadi kita masing-masing punya catatan hidup oleh malaikat. Nanti di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, ikra kitabaka kafa nafsika. Bacalah kitabmu, cukup kau mau jadi saksi apa kau merah rapormu atau tidak, apa kau naik kelas atau tidak naik kelas. Ikra kitabaka kafa nafsika. Bacalah kitabmu, kafa nafsika, membadilah kamu jadi saksi terhadap catatan-catatan kamu selama hidup kamu. Tidak satu pun orang tersisa, tidak satu pun orang luput dari catatan-catatan selama hidupnya. Di mana itu disimpan nanti sebuah kitab namanya Sijjin. Tuh, baik itu persoalan sebesar-besarnya maupun persoalan sekecil-kecilnya akan tercatat dengan rapi. Belum lagi video klipnya akan divideokan oleh malaikat. Pak Abi aja bisa membuat video klip, apalagi malaikat ya. Tuh. Jadi ketika manusia ditanya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita pada mahsyar, pada mahsyar padang, di mana padang itu sejauh pandangan mata berkumpul manusia sejak Nabi Adam sampai Muhammad, berkumpul bareng-bareng di tempat itu, di mana matahari cuma satu di atas kepala kita, tanah diganti dengan timah. Sangat boleh jadi ada orang keringatnya sampai di mata kaki, ada sampai di lutut, keringatnya sampai di pusat, sampai di leher, bahkan ada berenang di atas keringnya sendiri. Tuh, saking panasnya. Ditanya satu persatu, mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Tidak ada yang meleset. Kalau ada orang yang coba-coba ingin melenceng, ingin menyembunyikan perbuatannya, diperlihatkan video klipnya. Bahkan di akhirat nanti ketika kita ditanya oleh Allah, mulut ini ditutup, diperban, dilakban. Kemudian tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Anda sering baca surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada satu ketika seluruh mulut dilakban, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi apa yang kita gawe di dunia. Tuh. Kalau mulut ini tidak punya tulang bisa membela diri, tak? Makanya ditutup, dilakban oleh Allah. Lalu tangannya berbicara, kakinya sendiri menjadi saksi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Kalau kau pernah curang akan tercatat, catatannya di Sijjin, dan ada video klipnya akan diperlihatkan. Mau lari, mau lari dari perbuatannya, tidak ada serompong lari. Mau kemana? Di akhirat cuma dua tempat, neraka dan surga. Sebelum kita menentukan apakah neraka atau surga, boleh proses dulu, namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Jamaah, hari perkumpulan di pada mahsyar. Yaumul Mizan, pada hari timbangan, hisab, pembalasan. Di situ kan nampak. Kita berdiri. Fa'amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah. Ada dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran. Ada tak? Yang saya bacakan tadi ada tak? Fa'amma man sakulat mawazinuhu, ketika manusia ditimbang, kanannya kebaikan, kirinya dosa, ditimbang. Apabila lebih banyak kebaikannya daripada dosanya, fawafi syatir radiyah, maka mendapatkan kehidupan yang sangat memuaskan. Tapi manakala wa amman khaffat mawazinu fa muhawiyah, ketika ditimbang ternyata lebih banyak dosa daripada kebaikannya, fa muhawiyah, maka dilempar ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah anda apa neraka itu? Narun hamiyah, api bergejolak membumbung, dibakar bagi orang-orang yang ringan amal kebaikannya.
Itu ayat tuh ada dalam Quran kan? Ada kan? Ada. Kita ditimbang nanti ditimbang, oh kau neraka, kau surga, asal kau neraka. Melalui sirat. Untuk menuju surga mulai sirat. Apa itu sirat? Titian, jembatan. Namanya jembatan Siratal Mustaqim. Perjalanan 3000 tahun. Di ujungnya surga, di bawahnya neraka. Orang lewat di jembatan itu, ada orang melewati seperti kilat menyamar, sudah sampai di surga. Ada orang melewati seperti Garuda. Ada melewati seperti kereta api. Ada yang lewat seperti mobil Mercy. Ada lewat seperti motor. Ada lewat seperti naik sepeda. Ada lewat seperti jalan kaki. Ada orang yang begitu ada orang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Begitu masuk cemplung ke bawah. Tergantung amal kita. Startnya, ujungnya surga, di bawahnya neraka. Surga itu lantainya ke atas, neraka lantai ke bawah. Lantai ke bawah neraka namanya syakar. Kemudian surga Firdaus yang paling tinggi. Untuk masuk surga lewat tip ini menentukan. Ada orang lebih hebat lagi nak. Orang yang pertama surga, yang seperti tadi, seperti menyambar sampai di surga, terkejut. Rupanya dia kira diri yang paling pertama masuk. Rupanya ada yang pertama-tama masuk. Terkejut, Masya Allah. Saya kira saya pertama masuk, ternyata ada 2 orang duluan. Ditanya, wahai saudaraku, dari mana kamu sebenarnya? Saya tidak tahu. Langsung di surga. Lihat pemeriksaan enggak? Lihat hari pembalasan enggak? Lihat neraka enggak? Pokoknya aku langsung masuk ke sini. Bertanya, amal apa Anda kerjakan sehingga kamu langsung ada ke sini? Jadi kami dulu kalau bersedekah menyumbang rahasia. Tidak ada tahu orang saya menyumbang. Makanya Allah masuk ke surga dalam keadaan rahasia. Masya Allah. Coba. Jadi terkejut nih. Saya kira yang pertama-tama masuk surga, ternyata ada orang duluan. Siapakah mereka? Orang bersedekah berinfak, tidak dia tahu. Tangan kirinya tidak tahu berapa disedekahkan tangan kanan. Saking ikhlasnya kepada Allah, maka Allah masukkan surga dalam keadaan rahasia. Coba bayangkan. Jadi harus kita beramal. Tuh. Di dunia ini memang duitnya harus banyak, tapi di akhirat nilai kebaikan. Nah, oleh karena itu pada ayat 7 dan 9 menjelaskan bahwa segala bentuk kecurangan akan tersimpan dalam buku catatan amal yang bernama Sijin. Ulama tafsir menyebutkan bahwa Sijin merupakan kitab yang merangkum segala amal manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi timbang kita nanti. Kemudian ketiga, ayat 10 dan 13 menjelaskan bahwa pelaku kecurangan akan mendapatkan celaka pada hari di mana manusia menghadap Allah. Ketika di dunia mereka menganggap bahwa ancaman dan balasan akhirat hanyalah dongeng kuno belaka, dan inilah karakter orang yang melampaui batas. Nah, nanti ketika manusia berhadapan Allah terkejut, lah yuni yang ada hari kebangkitan yo. Saya kira Asatirul Awami, saya kira cuma dongeng doang. Lah yuni yang ada. Orang berlaku curang karena menganggap dirinya tidak ada hari kebangkitan. Dan nampak ternyata ada hari kebangkitan. Layunian baru percaya ketika melihat dengan mata, kasat mata. Lalu ada nian. Dia kira dulu Asatirul Awwalin, dia kira cerita dongeng, ada hari kebangkitan, ada siang kubur, ada neraka surga. Dia kira cerita ternyata benar dikatakan di sini bahwa ancaman dan balasan akhirat hanyalah dongeng kuno belaka, dan inilah karakter orang yang melampaui batas sehingga berbuat curang securang-curangnya karena tidak tahu bahwa ada hari kebangkitan, tidak percaya. Begitu nengok baru dia percaya, tapi sudah terlambat. Tuh. Jadi orang-orang yang berlaku curang itu tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Anak sekalian, ya. Kemudian yang keempat, 14-17 menjelaskan bahwa orang yang melampaui batas dengan berbuat kecurangan serta tidak percaya akan hari pembalasan menunjukkan hati mereka telah tertutup dari hidayah serta terhalang rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi karena banyaknya dosa yang dilakukan, banyaknya kecurangan dia makan, hasil curangnya tertutup hatinya. Hei, halo. Banyaknya hasil curang dimakan, hasil curang itulah menutupi hatinya sehingga tidak tembus kebenaran. Tuh, tidak mulai beritahu, tidak mempan lagi. Dinasihat jangan curang, tidak mempan lagi. Kenapa? Karena begitu banyak hasil curang dimakan sehingga hatinya ditutup oleh barang-barang yang haram yang dia makan hari-hari, sehingga tertolak semua ibadahnya, ditempatkan neraka awail. Itulah sekelumit daripada isi kandungan daripada surah Al-Mutaffifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.